Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita kembali mengambil faedah dari kitab Tauhid, dan pada kali ini pada bab berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 154, yazunnuna billahi ghairul haqq, mereka menyangka kepada Allah dengan yang tidak benar, zannal jahiliyah, persangkaan jahiliyah, yaquluna halana minal amri min syai'. Saudara kaum muslimin, pertarungan di dunia ini akan terus berlangsung antara yang hak dan yang batil, antara pelaku kebajikan dan pelaku kejahatan, antara pemeluk Islam dan pemeluk kekafiran. Saudara kaum muslimin, di dalamnya terdapat berbagai macam hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencerahkan orang-orang yang beriman, meninggikan derajat mereka dan meraih pahala, serta menegakkan hujjah, serta menghinakan dan aib bagi orang-orang kafir. Saudara kaum muslimin, inilah dia orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik. Mereka selalu berharap kehancuran dan kebinasaan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana hal ini terlihat pada saat perang Uhud. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Disebutkan di sini dalam ayat, yazunnuna billahi ghairul haqq, mereka menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar, zannal jahiliyah, persangkaan jahiliyah. Berkata Imam Ibnu Katsir, mereka berburuk sangka kepada Rabb, agama dan nabinya, yaitu mereka mengira kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud ini adalah penentu dan penghancur bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini ketika terjadi suatu hal yang menakutkan seperti kekalahan, maka muncullah dari mereka persangkaan-persangkaan yang sangat buruk. Saudara kaum muslimin, di sini juga dibawakan firman Allah dalam surat Fatah, dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-6, az-zannina billahi zannas sau, mereka menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk, alaihim dairatus sau, dan mereka pun pada gilirannya akan mendapatkan balasan yang sangat buruk. Ibnu Sa'di, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, adapun orang-orang musyrik laki-laki ataupun yang perempuan, orang-orang munafik laki-laki ataupun perempuan, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin agar orang-orang yang mukmin itu hina, maka mereka ini telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara kaum muslimin, hikmah ujian bagi orang-orang yang beriman disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan yang pertama adalah yaitu penundaan kemenangan di beberapa medan tempur. Ini yaitu terdapat pendidikan bagi jiwa dan pemadaman terhadap sikap kesombongan. Yang kedua, bahwasanya Allah menyiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman kedudukan yang tinggi di negeri kemuliaan. Hal itu tidak bisa digapai oleh amal-amal mereka, maka Allah pun menakdirkan penyebab cobaan dan ujian hingga mereka bisa menggapai kedudukan ini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan syahadah, karena syahadah ini, mati syahid ini adalah kedudukan yang tertinggi bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengirimkan kepada mereka. Yang keempat, Allah ingin menghancurkan musuh-musuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala, maka dibuatlah sebab-sebab yang menjadi alasan mereka itu layak untuk dihancurkan, seperti yaitu kekafiran, kezoliman, dan sikap melampaui batas mereka dalam menyakiti para wali-wali Allah SWT. Maka Allah pun menghapuskan dosa orang-orang yang beriman. Karena itu saudara kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya buruk sangka itu ada dua. Yang pertama adalah buruk sangka yang bisa menafikan tauhid secara keseluruhan, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam dua ayat ini. Saudara kaum muslimin, karena itu ayat ini ditafsirkan, kata Imam Qayyim, ditafsirkan bahwasanya Allah tidak akan menolong agamanya, Allah tidak akan menolong Rasulnya, dan ditafsirkan pula bahwasanya ini terjadi bukan karena takdir dan hikmah Allah SWT. Ditafsirkan pula dengan mengingkari hikmah dan mengingkari takdir,
Ya, ditafsirkan pula dengan mengingkari bahwasanya akan dimenangkan agama Rasulnya di atas seluruh agama. Hadza huwa dzannu sau, ini adalah persangkaan yang buruk yang telah disangka oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik dalam surat Al-Fatah. Wa inna ma kana hadza dzannu sau li'annahu dzannu ghairu ma yaliku bihi subhanahu wa ta'ala wa ma yaliku bi hikmati wa'di wa hamdi wa'di shadiq. Ini hanyalah persangkaan buruk karena ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi hikmahnya, bagi pujiannya, dan bagi janjinya yang benar, yang jujur. Kenapa? Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran, inna lanansuru rusulana, kami pasti akan menolong rasul-rasul kami, wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad, dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia mereka akan ditolong, dan pada hari berdirinya, yaitu para saksi, itu pada hari kiamat. Demikian pula Allah berfirman dalam surat As-Saffat, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami mereka lah yang akan menang. Karena itu ikhwan fillah, yang kedua adalah yaitu persangkaan buruk yang mengurangi ketauhidan seorang hamba. Yang ini adalah merupakan keharaman. Karena itu di sini dikatakan wa aktsarun nasi yazunnuna billahi dzannasu. Kebanyakan manusia mereka itu berprasangka kepada Allah dengan persangka yang buruk. Bima yahtassu bihim, pada apa yang khusus pada mereka, wa fima yaf'alu bi ghairihim, dan pada apa yang diperlakukan kepada selain mereka. Wala yaslamu min zalika illa man arafallahu asma'ahu. Tidak ada yang selamat dari itu kecuali orang yang mengenal Allah dan nama-namanya, wa sifatahu, dan sifat-sifatnya, wa mujibah hikmatihi, dan konsekuensi hikmah dan pujiannya. Falyaqtanil labibun nasi li nafsihi, maka orang yang cerdas hendaklah memeriksa dirinya dalam masalah ini. Waliyatub ilallah, hendaklah dia bertobat kepada Allah, min zannihi bi rabbi zannasu, terhadap persangkaan buruknya kepada Tuhannya. Walau fattasta man fattasta, jika engkau mencermati orang yang engkau cermati, la ra'aita indahu ta'annatan 'alal qadar, pasti engkau akan mendapati pada dirinya ada kejengkelan terhadap takdir, wa malamatan lahu, dan celaan terhadapnya, wa annahu kana yanbaghi ayyakuna kadza wa kadza, bahwasanya hendaknya itu tidak pantas untuk terjadi begini dan begini. Fa mustaqillun wa mustakthirun, cuman ada yang sedikit dan ada pula yang banyak. Karena itu saudara kaum muslimin, siapa yang mengira Allah tidak akan menolong hamba-hambanya yang bertauhid dan tidak akan meninggikan mereka, atau dia mengira Allah tidak akan memenangkan agamanya, atau dia mengira bahwasanya seseorang bisa mendapatkan apa yang ada di sisi Allah dengan bermaksiat dan melanggar aturannya sebagaimana yang didapatkan dengan ketaatan dan takarrub kepadanya, atau dia mengira bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah dia tidak akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari itu, atau dia mengira bahwa bila dia telah tulus dalam memohon, berdoa, berharap dan takut serta bertawakal kepada Allah, maka Allah SWT akan menyia-nyiakannya, atau dia mengira bahwasanya kedermawanan itu adalah pangkal dari kemiskinan, atau seorang yang bersedekah itu mengira bahwasanya hartanya akan berkurang dengan itu dan Allah tidak akan menggantinya, atau dia mengira bahwasanya berpegang teguh dengan syariat Allah itu tidak akan meninggikan derajatnya sedikit pun, atau dia mengira bahwasanya orang yang menghabiskan umurnya dalam kemaksiatan Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan meninggikannya di surga, atau orang yang menghabiskan umurnya dalam ketaatan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan mengekalkannya di dalam neraka. Atau barang siapa yang mengira bahwa Allah mengabarkan tentang dirinya, perbuatan dan sifatnya dengan sesuatu yang zahirnya adalah batil dan tasbih, lalu dia meninggalkan kebenaran dan tidak menerangkannya, lalu dia meletihkan dan memenatkan pikiran hambanya untuk memalingkan firman-Nya dari kedudukannya dan mengalihkan mereka dalam mengenal nama-nama, dalam memahami nama-nama dan sifatnya dengan akal, pandangan dan pikiran mereka, bukan dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang yang telah mengira salah satu dari perkara di atas, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan di sini wa fattish nafsaka hal anta salim. Maka sekarang cermatilah dirimu, periksalah dirimu, apakah engkau telah selamat? Fa in tanju minha tanju min zi'azimatin.
Jika engkau telah selamat darinya, engkau telah selamat dari perkara yang besar. Wa illa fa inni la ikhaluka najian. Namun bila tidak, maka aku yakin engkau belum selamat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.